saya hormati Kepala Pimpinan Polri serta jajarannya, yang kami hormati Kepala Petinggi Pengadilan Negeri beserta jajarannya. Kami di sini beserta kawan-kawan mahasiswa hari ini berjalan kaki datang ke Pengadilan Tinggi Negeri Balikpapan untuk menyuarakan aspirasi kawan-kawan mahasiswa yang bersolidaritas terhadap kawan-kawan kita yang saat ini sedang ditahan pada Pengadilan Negeri Balikpapan. Untuk aksi hari ini, kawan-kawan melakukan aksi diam dan selanjutnya kawan-kawan akan melakukan aksi di hari berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan baik. Aman. Tadi. Belum bukan sih? Besok. Besok ya? ini. Selasa ya? Oh, Iya, sampai hari ini. besok. Di mana besok Mas? Ih, saya tidak tahu tempatnya. Dia anu TV, dia nggak ada kayak tempat gitu nah. Kita cuma bisa streaming lewat Instagram. Iya, ini apa? Mahasiswa Balikpapan sama-sama Rinda bersolidaritas untuk 7 tahanan politik yang sedang ada di rutan Balikpapan. Mereka datang di pengadilan dan mereka sedang berdemonstrasi untuk bebaskan ke-7 tahanan politik yang sedang ada di rutan. Iya Kakak Vero, ini di lokasi Balikpapan, di depan Pengadilan Negeri Balikpapan. Saya mengajak kawan-kawan untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia
terjadinya juga aksi besar-besaran di daerah Pulau Papua dan di beberapa daerah lainnya seperti Jayapura, Timika, Pakpak, dan Manokwari. Kejadian ini menunjukkan dengan jelas bahwa negara masih belum mampu menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan. Negara juga gagal dalam melindungi hak asasi manusia, yang dimana dalam hal ini yaitu menyatakan pendapat di muka umum, yang seharusnya dalam hukum nasional ada diatur seperti dalam pasal 28, pasal 28E ayat 2 dan ayat 3, serta pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Para demonstran yang melakukan aksi dalam menyikapi tindakan rasis tersebut malah ditangkap. Beberapa diantaranya ada 7 demonstran yang ditangkap. Mereka adalah Alexander Gobay, Stephen Itlay, Mukhtar Tabuni, Irwanus Urapmobin, Agus Kosai, Hengki Ilapok, Ferry Kombo, yang hari ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan dan mendapat tuntutan dari jaksa penuntut umum sebanyak 5-17 tahun penjara. Tuntutan ini tentu mengada-ngada karena mereka orang yang sedang memperjuangkan keadilan di tanah Papua. Mereka ditangkap setelah beberapa hari aksi usai. Mereka dipenjara jauh dari tempat asal mereka dan keluarga. Bahkan beberapa di antara mereka adalah mahasiswa yang masih aktif kuliah. Mereka ditangkap dengan tuduhan dugaan kasus makar. Padahal aksi demonstrasi di Papua tidak bisa langsung diartikan. Kakak Uli, videonya belum ada, ini lagi live langsung, maaf kakak. Perlu ada tarikan sebab akibat dan melihat situasi dan kondisi maupun rentetan kisah yang telah terjadi. Bahkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 jelaskan bahwa Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Dalam pasal ini ditegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Teori kedaulatan rakyat berusaha untuk mengimbangi kekuasaan tunggal. Sumber dasar dari kedaulatan rakyat ini adalah demokrasi. Pembatasan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah masalah keamanan nasional yang hanya dapat dilakukan ketika terdapat suatu tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengancam keberadaan bangsa, integritas teritorial, negara atau kemerdekaan politik. Ancaman kekerasan yang bersifat lokal dan bisa ditangani melalui pendekatan hukum tidak dapat dijadikan alasan masalah keamanan nasional untuk membatasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Maka apa yang dilakukan oleh ketujuh tahanan politik adalah suatu bentuk penyampaian ekspresi politiknya sebagai perwujudan dari pelaksanaan hak kebebasan berekspresi dan kedaulatan rakyat yang dilindungi oleh negara. Lalu dengan menilik pasal 110 ayat 4 KUHP
yang di dalamnya dijelaskan pembatasan terhadap tindak pidana makar, yang mana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum tidak dipidana. Hal tersebut melegitimasi bahwa peraturan pidana di Indonesia mengakui adanya kegiatan atau tindakan yang merupakan cara mengubah bentuk pemerintahan yang konstitusional melalui jalan damai, dan perbuatan demikian tidak patut untuk dipidana. Karena itu, demonstrasi anti rasisme yang dilakukan merupakan bentuk ekspresi politik dan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian, anslag yang dimaksud dalam pasal 106 tidak mencangkup kegiatan yang merupakan cara mengubah bentuk pemerintahan yang konstitusional melalui jalan damai, dan bahwa tidak semua perubahan bentuk pemerintahan patut untuk dipidana, karena hal tersebut juga dapat dicapai melalui cara damai yang tak layak untuk dipidana. Hal ini berimplikasi terhadap penegakan hukumnya, sebab keputusan politik tentu saja berdasarkan kondisi politik. Sementara apabila dicari pelanggaran hukumnya, tidak akan ditemukan. Yang ada hanyalah ungkapan bahwa pelanggaran tersebut hanya inkonstitusional. Oleh karena itu, kami memandang bahwa apa yang dilakukan oleh 7 tahanan politik tersebut merupakan suatu bentuk ekspresi politik yang dilindungi oleh aturan hukum. Maka dari itu kami dari Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Anti Rasisme menyatakan sikap. 1. Hentikan pembungkaman, kriminalisasi, dan intimidasi dalam ruang demokrasi. 2. Negara melakukan pendekatan kemanusiaan dan membuka ruang dialog seluas-luasnya terhadap persoalan di Papua. 3. Tegakkan keadilan dengan membebaskan pejuang anti rasisme di Balikpapan dan di seluruh Indonesia tanpa syarat. Dengan demikian, pernyataan press release dari Gerakan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Rasisme selesai.